Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pernah mengalami patah semangat, tidak sedikit. Syekhul Islam Asbijani ini pernah mengalami pada waktu belajar, dia mengalami goncangan. Sehingga sampai karena pemerintahannya, kondisi negaranya waktu itu tidak stabil, dia sampai 12 tahun, 12 tahun. Dan akhirnya keluar dari negaranya bersama teman-temannya, baru dia berhasil menuntut ilmu. Jadi yang menyerah diri, tawakal. Jadi dari kelanjutannya dia menyerahkan diri dan berjalan keluar teman-teman kepada dengan teman-temannya, belajar selama 12 tahun juga. Jadi memang orang dulu mondok belajar tidak sedikit. Akhirnya dia juga mendapatkan satu gelar Syekhul Islam dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Masya Allah, yang dialami oleh Asbijani dan Skodikon. Kita mempelajari kitab-kitabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang terkenal di Indonesia, di Asia Tenggara ini, mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi sekarang dengan pengaruh-pengaruh yang ini juga mulai berkurang.
mulai berkurang. Maka kita harus mempertahankan mazhab Syafi'i dan mazhab bil arba'ah. Mazhab Syafi'i terutama yang kita ikuti jejaknya Ahlus Sunnah. Sumala budali talibil ilmi nunatawakuli fi talabil ilmi wala yahtamu li amri rizki wala yuksila qalbahu bidzalik rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaih an Abdillah bin Hasan Az-Zubaydi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha fid dinillahi kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa inna man saghala qalbuhu birizqi min kutil wal kiswati qallama yatafarrahu litaksili makarimil akhlaq wa ma'alil umur ila da'il makarim ala tarhal lil buhyatiha wa qa'ud fa innaka antat ta'imul kasih. Jadi para pelajar ini harus tawakal, di samping kita ikhtiar, berdoa, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah saat mencari ilmu, dan tidak usah cemas soal rizki. Ingatlah min haitsu la yahtasib. Jadi dawuh Kanjeng Nabi min haitsu la yahtasib, tidak usah kamu risaukan tentang rizki. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal harta. Jadi Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memperdalam ilmu agama maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperdalam dawuh Kanjeng Nabi diriwayatkan Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi, barang siapa memperdalam ilmu agama maka dia dicukupi oleh Allah dan dia pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, yaitu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa sibuk memikir soal rizki, soal makan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Insyaallah kalau sampean memikirkan agama, belajar untuk agama, akan diinikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Dan ada yang berkata, tinggalkanlah kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Tinggalkanlah hal-hal yang menyebabkan kau lupa pelajaranmu, kamu lupa ngajimu, kamu lupa dengan Tuhan dan Nabimu. Jadi tinggalkanlah kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Kemuliaan itu akan datang sendiri apabila kamu mempunyai ilmu agama. Duduk sajalah kamu, karena kalau kamu kejar tidak ada artinya. Jangan kau pikirkan soal makanan dan pakaian,
Dan soal-soal yang hubungan dengan menjauhkan dirimu dengan ngaji, pekerjaanmu yang kau yang kau kerjakan di dalam belajar, yaitu menghafal dan memahami. Qala dawuh sapa rajulun wong lanang lil Mansuri al-Khalaj al-Khalaj Mansur al-Khalaj ausini faqala ya nafsuka illam tusgilha sagolatka wa yambaghi likulli akatin ayyus gila nafsahu bil a'malil khair hatta la tastaghila nafsuhu bihawaha wala yahtamal aqil wa yahtamal aqil li amri dunya li anal hamma wal khazana la yaruddu musibatan wala yanfa'u bal yadurrul qalba wal aqla wal badana wa yukhillu bi a'malil khair wa yatamali amril akhirati li annahu yanfa. Ada seorang laki-laki berkata kepada Syekh Mansur al-Khalaj, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Mansur. Syekh Mansur, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Lalu Syekh Mansur menjawab, sibukkan nafsumu. Sebab jika dia tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkan kamu. Nafsu itu harus disibukkan. Nafsu itu keinginan. Keinginannya harus keinginan itu kalau keinginan ngaji dipacu. Jadi kalau keinginan nafsu malas itu diturutin, ya akhirnya jauh dari ngaji. Maka kata Syekh Mansur al-Khalaj, sibukkan nafsumu. Sebab inna nafsala amaro bisu, nafsu ini ngejain yang perkara elek. Sibukkan nafsumu untuk belajar mengaji. Sebab jika dia tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkan kamu. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Sibukkanlah dirimu dengan amal-amal yang baik. Terus sibukkan nafsumu, keinginanmu itu. Kalau keinginan menjauh dari hal-hal yang hubungan dengan Allah dan Rasulnya, akan jauh kamu dengan Allah dan Rasulnya. Maka hubungan dengan menyibukkan nafsu, sibukkanlah dirinya dengan amal-amal yang baik, dengan sholat, dengan tahajud, dengan witir, dengan tasbih, dengan selawat, dengan istighfar. Dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Jangan sedang nafsu itu diturutin. Tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Orang yang berakal, yang punya akal, tak layak cemas dengan urusan dunia. Sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Jadi walaupun susah, itu tidak bisa mengusir. Maka kita tidak usah cemas terhadap urusan dunia. Bahkan malah membahayakan hati kalau kita cemas dengan dunia. Bahkan malah membahayakan hati, akal dan badan. Dapat menghapus amal baik, susah, terpengaruh. Seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat yang harus
yang harus lebih diperhatikan dan yang lebih bermanfaat. Wa ma qaulu alaihi salatu wassalam inna minad dunubi dunuban la yukafiruha illa hamma isa fal muradu minhu qadaru hammin la yuqillu bi amalil khair wala yushghilal qalba la yuqillu bi ikhdari qalbi fi shalah wa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma qaulu alaihi salatu wasallam, beliau Nabi bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Jadi sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat dihapus kecuali dengan prihatin, yaitu apa? Soal mencari nafkah. Jadi dosa itu yang susah ya dihapus kecuali dengan prihatin, yaitu soal mencari nafkah. Maksud sabda itu ialah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik. Jadi prihatin walaupun susah mencari nafkah, tapi kita senantiasa prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik. Ya berusaha jangan sampai meninggalkan amal-amal yang baik dan tidak melalaikan hati untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Ingat Allah pada waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat akimi sholat ali dzikri. Ngedek sholat kangge eling yang Gusti Allah. Kerjakan sholat untuk menghilangkan dosa-dosa, mohon ampun kepada Allah. Orang yang bersolat ngetekne sholat eling Gusti Allah, jadi menjauhi mungkar. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah. Jadi kalau kita ini sholat, jangan sampai lupa kepada Allah. Nah, soal rezeki jangan sampai kita ini kan, jadi kalau kerja ya kerja itu karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Kita diperintah dan kerja itu ibadah. Tidak kok kerja untuk mencari bekal ibadah. Jadi kerja itu jadi ibadah. Dasarnya apa? Dasarnya dawuh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah tidak menjadikan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi nyapu niate ibadah. Kecuali tak nyolong niate ibadah ya ora oleh. Di situ diterangkan sesuatu apa saja yang tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh Allah boleh diniati ibadah. Maka orang nyapu, orang ngepel, orang apa saja niati ibadah, kecuali kalau bermaksiat, lupa kepada Allah, lalu ngobrol-ngobrol yang tidak benar sehingga pikirannya lali, itu dosa. Kalau musyawarah diniati ibadah. Lebih-lebih ibadah itu perlu mengerti, ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, ada yang tidak.
Ibadah yang langsung kepada Allah ini seperti puasa, zakat, haji, dan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang lainnya yang tidak langsung kepada Allah seperti membantu teman, membantu orang tua, hormat kepada bapak ibu, hormat kepada guru, hormat kepada seatasnya, kasih sayang dengan sebawahnya, itu bisa ibadah. Jadi kalau kamu niatin ibadah, jadi ibadah dapat pahala. Tapi kalau lali orang niat ibadah, yo berarti kesel. Sampean masak, ngulek lombok, bismillahirrahmanirrahim, ngabdi ini yang pangeran, niatnya ngabdi yang pangeran. Ibadah, mengabdikan diri. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali ibadah. Jadi jangan sampai kita keliru. Semua itu bisa jadi ibadah apabila kamu niatin ibadah. Tapi kalau tidak kamu niatin, ya ora dadi. Wong niat ini awal-awal itu niat, dawe Kanjeng Nabi apa niat nih. Pertama kali niat aku mondok ngilangi barang sing ora bener. Niatku ngilangi kebodohan. Jadi niat ibadah ini harus kamu tanamkan di dalam hati supaya kamu senantiasa mengeterapkan di dalam hati. Saya mau ke sana karena Allah. Saya di sini karena Allah. Saya ini mengabdikan diri kepada Allah, nyapu ibadah, bersih-bersih ibadah. Nah, kalau sampean nuruti nafsu, ya dosa lah kalau niat ibadah. Itu tidak boleh. Ya, makanya harus kamu niatin ibadah hal-hal yang diperintah Allah, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi dan jangan diniatin ibadah. Jadi boleh memikirkan soal rizki, jangan sampai lupa kepada Allah. Jadi golek rizki, kerja ini karena Allah, karena diperintah, kita ikhtiar. Tapi kita jangan sampai lepas bahwa semua ini Allah yang memisahkan, Allah yang memberi ini, karena dasarnya la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada kemampuan daya dan kemampuan kekuatan kecuali Allah. Jadi harus mengingatkan amal akhirat. Jadi amal yang senantiasa diperintahkan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wala budali talibil ilmi min taqlilil alaikil dunyawiyati biqadril wus'i walihadzal ikhtarul hurbah. Wala budali talibil ilmi min tahammulil musaqati wa nasobi fi safari ta'allumi. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safari ta'allumi wa lam yunqal anu dzalika fi ghairihi minal asfar. Laqad lakina min safarina hadza nasoba liya'lama anna safarul ilmi la yahlu anit ta'abi. Li'anna thalabal ilmi amrun azimun wa huwa afdalu minal ghazawati inda aksaril ulama. Wal ajru alal qadri ta'abi wa nasobi faman sabara ala dzalika wajada ladzatal ilmi tafuku sa'irul ladzati dunya. Jadi para pelajar harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan. Lalu pelajar harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu, sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa alaihissalam ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabiullah Khadir ibnu Malkan alaihissalam.
Hadis Nabi Khadir bal yang dikemalkan Kanjeng Nabi Musa pernah diperintah berguru-guru jalan di tepi samudra ini akan bertemu seorang guru. Tapi insya Allah Nabi Khadir yang dibahas soal hakikat, Nabi Musa soal lahir tidak akan ketemu. Begitu datang Nabi Musa ketemu Nabi Khadir, apa-apa yang aku kerjakan kamu tidak boleh ngomong, tidak boleh tanya. Akhirnya siap kata Nabi Musa di tengah jalan, di tengah samudra dia naik sampannya oleh Nabi Khadir dijebol. Nabi Musa bingung, tanya ngapain perahu bagus-bagus kok kamu jebolin. Tadi kan sudah saya kasih tahu apa-apa yang aku kerjakan kamu tidak boleh bertanya. Makanya kalau suka tukang takon koyo Bani Israel, jadi takok Lombok kok dicampur uyah, dicampur mrica dadi apa? Tukang takok lek ya jajalan dhewe. Kalau ke mata mesti perih, kalau ke mulut mesti pedas, cabai. Jadi itulah ceritanya Nabi Musa panjang. Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa itu saya pernah di tempat perjuangannya Nabi Musa. Pernah di Gunung Tursina. Ada yang di Nabi Musa itu makamnya di Munibu. Munibu itu tinggi sekali. Jadi kalau udah di atas itu bisa melihat Yordan, bisa melihat Palestina. Jadi Masya Allah, jadi sana itu tidak ada ini pepohonan, padang. Jadi kalau melihat pepohonan yang dhuwur, sana ya bisa kelihatan istimewa di sana. Bayangkan, tapi orang itu yang ziarah ya juga banyak. Dan di sana itu yang dibangun ternyata orang-orang yang di Nasrani pada bangun sendiri-sendiri. Orang Islam juga bangun sendiri. Saya yang heran di gunung yang paling atas itu airnya juga mengalir banyak. Ya, kalau mungkin zaman dulu susah air. Jadi kalau negara Yordan ini mulai tanaman pisang itu sepanjang jalan pisang yang kuning panjang yang di sini mahal itu di Yordan. Makanya Yordan itu perbatasan dengan Palestina. Saya pernah dari Yordan ke Palestina jalan darat, bis di tengah jalan banyak dicegatin polisi karena banyak Israelnya. Jadi orang kalau mau ke Palestina itu ini sekali diseleksi banget supaya tidak sembarang di sana. Maka kita upayakan kalau nanti kita bisa ke sana itu kamu harus siap-siap untuk melihat ziarah. Itu ada makamnya Nabi Ishak, makamnya Nabi Ibrahim, makamnya Nabi Yusuf, Nabi Dawud, dan makamnya Nabi Ayub, terus Nabi Yunus. Sekarang banyak sekali lagi sahabat yang di Palestina adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini makamnya di Palestina, jadi berdekatan dengan makamnya Siti Robiah Adawiyah, seorang wali perempuan. Kalau wali nikah mesti wong lanang, tapi kalau wali kekasihnya Allah ada orang perempuan. Saya itu punya sepupu saya itu Masya Allah itu tidak pernah jalan yang jalannya merunduk
Itu kalau ngaji cepat pinter. Di waktu Mbah Ma'ruf masih masih sugeng, itu kok putu perempuan yang istimewa dia. Istimewa. Ngapalnya Quran itu cuma 70 hari. Ngapalnya Quran 70 dino. Itu istimewa. Jadi kalau tidak pernah ini sampai kalau ziarah di Mbah Yai Ma'ruf itu baca Quran, insya Allah pagi belum sampai ya luhur sudah selesai ngapal. Itu senangannya di tempat saya ini. Di waktu saya masih baru-baru di sini, ya sering di tempat saya karena itu sama bapak saya ini sekali rodo. Jadi bapak saya mbah perempuan ini, udah ini bapak saya yang nyusui ini, Mbak Yuni bapak saya di Banjarmladi ya. Itu orangnya masya Allah ngewes, Qurannya ngewes banget. Tidak hanya Quran, ngaji yang lain-lain juga ini. Itu perempuan memang istimewa. Jadi kalau simbah dulu memang kalau sholat maghrib sholat sunnah sekali bersalam. Kalau sholat isya harus diusahakan sholat ba'diyatal isya. Nah, kalau isya ya sawitire sholat witir qobliyatal isya. Jadi soal ya ketentuan beliau oleh sejak saya masih belum ini waktu setelah Mbah Ma'ruf, karena bapak saya lahir bapak sudah tidak ada. Jadi yang ini adalah Mbah Yai Abdul Majid, itu kakak bapak saya. Jadi kalau Mbah Ma'ruf memang senantiasa diupayakan bergiliran ini Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Majid ini senantiasa kalau tarweh ya 10 salaman tambah witir 2 salaman, jadi 23 rakaat ya. Biasanya kita berlatih ya terserah kamu, umpamane berlatih al-hakumut Allah wal asri Allah dan seterusnya. Jadi itu ukurannya al-hakumut sampai tabat ini 10. Jadi upayakanlah kita jangan sampai tarweh urenek 20. Jadi sekarang di Mekah biasanya Mekah itu tarweh juga 23. Ini karena corona dikurangi wulung salaman. Kalau wulung salaman berarti 16 rakaat. Ya podo-podo nyudo nyapa to patang salamanan cukup. Ya orang-orang yang sholate patang salaman kan cuma 8 rakaat, berarti witire gur 11. Jadi dulu waktu saya masih sering ini kampung-kampung taman sekitar ini, sampai tiap Jumat itu keliling khutbah sampai Tumpah Ampel sana. Jadi kalau ke timur ya sampai Sumber Lumbu dekete Kudu Pulut sana. Jadi berjalan sedikit kan cuma 12 tahun. 12 tahun itu bentino ngontel. Nah, terus baru numpak sepeda motor itu kira-kira tahun 83. Jadi dari 77 sampai 83 itu baru iso numpak sepeda motor. Jadi jam 09.00 kuwi mbleh unta kuwi tiap Jumat, karena tekone jam 09.00. Nah, sampeyan ning kene tekone wis adzan. Nah, kurbane bulu ayam. Makanya sekarang saya suruh berlatih, bergilir ya, Pak. Khotbah, imami,
Mbah Kiai Kuduri Allah yarham Tegarrejo itu yang putra menantu dari Mbah Dalhar. Kalau jamaah anak-anak sudah jamaah belakang mesti Mbah Duri. Mbah Duri ya, siapa. Ternyata di belakang Mbah Duri ini masih ada. Kalau naik sing lagi teko tidak banyak. Ayo Kak. Dulu kalau sana air itu ngambil dari gunung. Di situ tidak ada. Dia sejarah bikin pondok di Tegarrejo itu begitu mengambil air ini bikin sumur yang keluar bukan air, api. Akhirnya ngambil air dari gunung ya jarak 3 kilo. Dipakai bambu. Saya sering ke sana 74 saya udah kuliah di Jogja itu sering main ke Magelang. Karena ketepatan ada teman saya dekatnya pondok itu melihat, jadi air itu yang dari sana orang-orang kampung pada agak yang kurang bener. Di atas sana pada dikasih biar airnya nggak mengalir. Oleh Mbah Duri cuma ini kan dari Tegarrejo itu sana udah lubang semua. Inilah beliau ini senantiasa itu. Jadi teman-temannya santri-santri di sini ada yang alumni Ki Asmuni. Ki Asmuni itu alumni Tegarrejo. Tapi sudah almarhum, sudah meninggal tua. Jadi kalau alumni Tegarrejo, jadi ada yang di Magelang itu, Tegarrejo itu dari Magelang ke sana. Dan di sana ada yang terkenal aulianya Allah Ta'ala itu, kekasih Allah, ada yang namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng itu makamnya di gunung. Jadi kalau naik ke atas jalan, bawa bisnya jauh ke situ, naik mobil angkutan kecil, mungkin naik apa. Naik ke atas, di makamnya di atas, di situ ada batu. Nah, batu itu kalau sampean ke sana itu biasanya bisa mendekat sendiri. Jadi kalau kamu melok tangannya begini menjulur ke sini, ya kalau memang kamu diberikan akan sukses, nyampe ini. Tapi kalau enggak, ya sampai disambung juga nyampe. Tapi umumnya kalau anak santri biasanya bisa nyampe. Dulu sering saya ini kan waktu zaman masih ini, orang-orang yang sekitar ini saya sering sengaja saya ke sana. Di wilayah Magelang juga, Gerabak Tirto itu di wilayah itu. Kalau dulu ada samu terkenal namanya seorang aulia, Mbah Hasan Mangli. Mbah Hasan Mangli ini kalau ngaji tiap minggu Kliwon itu enggak karuan banyaknya. Kalau ngaji enggak pakai pengeras, jadi orangnya pada ngumpul. Masya Allah, itu juga istimewa. Ajibnya kalau ke Suwan Mbah Kiai Mundir itu nyapu halaman Pondok Maunasari disapu, udah nyapu pulang. Berarti insya Allah kedudukan aulianya masih tinggi Mbah Kiai Mundir. Mbah Kiai Mundir itu tinggi kedudukan aulianya. Maka di Kediri ini banyak sekali aulia-aulia yang ini ya. Sering aja Mbah Fasil itu juga aulia. Terus Mbah Abdullah Mursad Stonelandian juga aulia. Banyak aulia-aulia di Kediri.
Bahkan pondok-pondok itu pendirinya banyak yang punya predikat aulia. Pondok-pondok di Kediri ini banyak sekali yang punya predikat aulia. Mungkin Lirboyo, Dunglu, Jampes, Woso dan seterusnya itu banyak aulianya. Maka kalau yang paling ini adalah Banjarmlati, sumbernya Banjarmlati, dan Banjarmlati ke Tulungagung karena kemarin Kalambret itu. Mbah Basaruddin, Mbah Abdurrahman, Mbah Abdullah Mursad Tonolandia. Jadi kalau Mbah Wasil itu aslinya namanya Samsudin. Mengapa Wasil dipanggilnya Mbah Wasil? Dengan Al-Wasil, Wusul, ahli Wusul yang pangeran. Al-Kamil, Al-Hafidhul Quran. Jadi Mbah Wasil ini ya orang dekat kepada Allah, orang yang hafid Al-Quran, dan beliau istimewa ininya. Jadi beliau datang dari Timur Tengah ke Indonesia ini pada waktu Prabu Joyoboyo. Jadi sebelum Wali Songo, Prabu Joyoboyo itu akan mengadakan sayembara. Kalau saiki ya Basul Masail atau ya undang-undang apa yang akan terjadi hari esok. Mbah Wasil tidak hanya undangannya ini secara batin. Mbah Wasil teko. Awakmu wis di era teko apa meneh di batin. Karena turune nglengger di batin barang pagah nglengger. Datang Mbah Wasil. Terus Joyoboyo ini terkenal. Saya yang masih terkesan bahwa besok Indonesia ini akan dipimpin oleh seorang raja, tidak bisa melihat, permaisurinya bisa jalan, tapi bisa keliling dunia. Pada waktu itu saya cerita-cerita ini dikatakan bahwa yo ora enek dadi presiden raja kok jasmani rohani ini tidak sehat. Saya tuh cerita ini sing dadi presiden songo-songo itu Gus Dur. Orang-orang ya pada Gus Dur nggak iso ndelok Nuriyah ra iso mlaku kok dadi presiden. Ya udah. Nah, itu saya ceritakan. Ternyata 99 jadi presiden Abdurrahman Wahid, itu Gus Dur tapi Abdurrahman Wahid. Permaisurinya bukan Bu Sinta tapi Bu Nuriyah. Bu Sinta kan depannya, belakang Nuriyah ya toh. Jadi kalau Gus Dur bukan Gus Dur tapi Abdurrahman Wahid. Ya, memang itulah tulisannya. Jadi Joyoboyo itu memang juga sama Mbah Wasil, akhirnya Joyoboyo masuk Islam. Itu pada waktu tahun 1100. 1100 biasanya di ulang tahun di Kota Kediri. Itu saya juga yang ini kan dulu sama Pak Maskut itu. Ulang tahunnya Kediri ini 1130. Itu waktu Joyoboyo. Padahal para aulia Wali Songo 1400-1500. Jadi kalau gitu tua Kediri Joyoboyo. Joyoboyo ini keturunan Erlangga. Kalau kamu ahli sejarah dan kamu mau bersejarah, ya Islam ini Joyoboyo itu ini. Jadi kalau memang sampean pengen banyak fatihah dia fatihah kepada Syekh Wasil. Jadi Hadrati Mbah Wasil Al-Kamil Al-Hafidhul Quran fi Setono Gedong radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Itulah istimewanya. Saya hampir 4 tahun di malam di sana. Jadi masih tahun 80 sampai 85 sama beliau Gus Kamim Jasmine. Mengalami kayak begitu. Jadi saya belum mulai pulang di sini. Saya masih
keliling aja, ziarah begitu. Kadang sampai ke Grabak Tirto ya tadi saya ceritakan Sunan Geseng, kadang sampai Gunung Pring, kadang sampai ke Murio, kadang sampai ke Cirebon, sampai ke luar Batang, Jakarta, sampai Mbah Habib Hussein Ali Drus ya, luar Batang, ke Mbah Priuk. Jadi orang ziarah itu juga sekarang tidak usah jauh-jauh, di Fatihah aja dari sini. Minta kalau kamu ada kesulitan, ada ini, baca selawat kepada Nabi, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah. Jadi bab tahu ilahi wasilah, saman wasilah kepada para kekasih-kekasih Allah akan nyampe. Maka hubungan antara kekasih Allah kepada Allah ini bahkan bisa kita kemarin saya ceritakan, seorang kekasih Allah meninggal di Turki, bisa di Madinah. Jadi mungkin kekasih-kekasih Allah itu mungkin yang diperkenankan kumpul di tanah haram Makkah Madinah, ada yang tetap di Indonesia. Jadi biasanya Allah yarham Mbah Kiai Mundir. Mbah Kiai Mundir itu kalau ziarah, oh kok enggak ada, terus saya jadi kok ke Sono Bedok lihat Mbah Wasil enggak ada, wis terus. Pernah satu ketika saya diajak ziarah pertama Jombang, terus habis ke itu Mojo Agung, terus ke Trowulan, terus diajak lagi ke Surabaya, ke Ampel. Begitu beliau tahu, oh saya dipanggil oleh Mbah Abu Samsudin Batu Ampar, langsung Batu Ampar. Inilah beliau Mbah Kiai Muhammad Mundir, Mbah Mundir, Bashir Mundir, itu seorang hebat. Nggak bisa moco, nggak bisa nulis, tapi nggak tahu duit. Jadi uang itu nggak ngerti, uang piro nggak ngerti, sama dengan sampean semua nggak tahu duit. Mereka nggak tahu nyekel, nggak tahu dicekel, dicekel ya jaluk Iwan lah. Iwan nggak ngerti, masya Allah. Jadi Mbah Yai Muntir itu ini sekali, nggak pernah ini. Gak pernah berhenti, mau selawat gak pernah berhenti. Dan kalau jam 10 udah sari, jam lurus, setengah telu maksimal bangun, mandi, terus mandi, sholat sampai subuh, imami subuh. Pada waktu saya masih ini, masih sekolah kelas 3 ya, jadi masih SR itu juga ini. Tempatnya di sini Mbah Yai Mundir. Di kamarnya sebelahan dengan saya. Jadi kalau dulu belum ada pompa sanyo, nimbo wedi. Jadi kalau beliau ini sekali lah, hebat. Jadi orang-orang dulu itu hebat sekali. Jadi seperti Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu masya Allah. Jadi kalau dulu Mbah Zainal Abidin itu punya santri. Kalau malam biasanya ini ada santrinya namanya Mbah Abrar. Mbah Zainal Abidin tidak pernah sare kalau malam. Terus ada ya namanya Mbah Abrar, ya tidak pernah tidur. Karena diambil menantu Mbah Abrar. Menantu. Istimewa. Jadi beliau Nabi Musa ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabiullah Khidir. Perjalanan Nabi Musa mencari ilmu itu diabadikan dalam Al-Quran.
Beliau berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah Nabi Musa dalam perjalanan ini. Nah, hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas daripada kesengsaraan. Karena menuntut ilmu urusan yang amat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami oleh ilmu niku oleh pahala ukurannya kangelane. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lazatnya, nikmatnya ilmu. Yang mana lazatnya, nikmatnya ilmu tak ada bandingannya di dunia ini. Nah, mate duwe ilmu niki ora enek sing nguli nang dunya. Jadi kita harus berupaya jangan sampai kita ini tidak golek ilmu walaupun wis rumah tangga, wis punya anak, wis punya cucu golek ilmu. Walihadza kana Muhammad bin Hasani idza sahira layaliya in halalahul muskilatu yaqulu aina abna umul muluki min hadhil ladzati. Jadi Syekh Imam Muhammad belajar sampai larut malam, sehingga kalau belum dapat menyimpulkan, mendapatkan jawaban yang menjadi kesulitannya, dia belum istirahat. Bengi wis ora turu ngono kok berarti pagi terus turu terus, ya ndak. Syekh Muhammad niku kalau malam kok belum selesai, belum hafal, belum ada jawaban, ya orang turu. Baru kalau sudah ada jawaban dia istirahat. Sampai menyatakan bahwa bagaimanapun juga enak saya daripada anak-anak raja. Daripada anak-anak raja enak saya. Karena saya bisa menyelesaikan dan bisa menemukan jawaban dan bisa memahami apa yang saya pelajari, sehingga nikmatnya tidak ada bandingannya. Jadi itulah Kiai Muhammad. Wa yang bagi li talibil ilmi an la yastaghila bi syai'in akhara ghairil ilmi wa la yuridu anil fiqhi. Qala Muhammadun rahimahullahu ta'ala inna sina'atana hadhi minal mahdi ilal lahdi faman arota ayataruka ilmana hadha sa'atan falyatruku sa'a wa taqala al-faqihu wa huwa Ibrahimu bnu Jarrah Al-Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mu'tihi wa huwa yajudu fi nafsihi faqala Abu Yusuf lah Ramyul Jimari Rokiban afdalu amrojila falam ya'rifil jawab fa ajaba bi nafsihi wa huwa anna ramya masyan ahabbu fil awwalin. Jadi para pelajar jangan sampai menyibukkan diri kecuali belajar, kecuali menuntut ilmu,
kecuali golek ilmu, terutama ilmu fikih. Jadi orang sing golek ilmu para pelajar jangan sampai menyibukkan diri kecuali menuntut ilmu. Syekh Muhammad berkata, pekerjaan kami ini menuntut ilmu. Pekerjaan Kiai Muhammad niki golek ilmu. Sejak dari ayunan hingga ke liang kubur. Oleh karena itu orang yang berhenti mencari ilmu sesaat, maka dia telah mati sesat, katanya. Kiai Muhammad sampai ngoten niku. Suatu ketika ada seorang ahli fikih menghadap Syekh Abi Yusuf. Jadi suatu ketika orang menghadap Syekh Abi Yusuf. Namanya Ibrahim Al-Jarrah. Dia datang untuk menjenguk Abi Yusuf yang sedang sakit. Sakit menyebabkan wafatnya beliau. Lalu Syekh Abi Yusuf bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumroh sambil mengendarai onta atau sambil berjalan kaki? Luwe HP endi, balang jumroh karo numpak unta karo jalan kaki. Syekh Ibrahim tidak bisa menjawab. Lalu Syekh Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ini istimewa nih balang jumroh. Timbalan jumroh itu kalau dulu pada waktu balang jumroh korbannya banyak tahun 90. Tahun 90 itu ada korban banyak orang-orang yang balang jumroh di terowongan. Karena ada yang keluar, ada yang masuk. Tempuk deh. Ini akhirnya banyak yang meninggal. Orang Indonesia banyak sekali yang meninggal. Wa kadza yambaghi lil faqihi ayastaghila bihi fi jami'il awqati. Wa khina idzin yajidu ladzatal azimatan wa qila ru'ya Muhammadul fil manabi ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi khalidhi nasi faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masahalil muqattab falama ash'un bi khuruji ruhi wa qila innahu qala fi akhiril umri sagolani masailul muqattabi anil isti'dadi lihadzal yaum wa inna maqala dzalika tawaddu'a. Itulah seorang ahli fikih selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji, mempelajari hukum-hukum agama. Kalau dia berbuat demikian tentu akan memperoleh kelezatan yang amat besar. Ada yang berkata bahwa ada orang mimpi bertemu Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Lalu orang itu bertanya kepadanya, bagaimana keadaan tuan ketika naza? Tatkala naza pengisai roh karo jasad ya opo. Di situ kata beliau Nabi, laki no mautakum bila ilaha illallah. La enek wong sing naza tuntunan dengan maca la ilaha illallah. Kayak Kanjeng Nabi. Lek wis ora mampu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah. Upomo diganti
ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak apa-apa karena satu sunnah diganti sunnah yang lain. Sebab kalau Allah dengan ya Rasulullah sesuai dengan sabda Nabi, man dzakaroni faqad dzakarallah wa man ahabani faqad ahabballah. Kalau kamu dzakaroni nyebut memanggil aku, maka benar-benar memanggil Allah. Man dzakaroni manusia sapa wonge, dzakaron nyebut sapa man ingsun dengan Nabi. Faqad dzakarallah, bahwa benar-benar nyebut Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Insyaallah akan lebih ini. Sapa wong manggil Kanjeng Nabi dengan sebutan ya Rasulullah, manggil Kanjeng Nabi dan manggil Allah. Tapi kalau Allah tidak manggil Kanjeng Nabi. Jadi lalu orang itu bertanya kepada Syekh Muhammad, mimpi ketemu Syekh Muhammad. Bagaimana keadaan Tuan ketika nazak? Beliau berkata, waktu itu aku sedang memikirkan masalah budak mukatab. Jadi aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Jadi mikir nasibnya budak. Sebetulnya itu karena merendahkan diri aja. Ya Muhammad saking tawadhu'e. Ada mengatakan bahwa waktu itu aku sedang memikirkan masalah budak mukatab. Jadi aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Ada yang meriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya beliau berkata, aku selalu sibuk memikirkan masalah budak mukatab hingga aku tidak siap-siap menghadapi kematian itu. Beliau berkata demikian karena dia senantiasa tawadhu, rendah diri. Jadi begitulah Kiai Muhammad, istimewanya tidak pernah membanggakan dirinya. Kinal waktu ta'allumi minal mati lalati Dakola Hasanu benur ya ziyad fi tafakuhi wa huwa benu samani nasanatan walam yabid alal firosi arba'i nasanatan fa'afta ba'da dalika arba'i nasanah wa abdalul awqati sarahus sababi wa waktu sahari wa bainal isa'ini wa yambagi ayyastaghriqa jami'il awqati wa idza mala'an ilmin yastaghilu bi ilmil akhar wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu idza mala minal kalami yaqulu ma hatu wa nasu'ara wa kana Muhammad ibn Hasan la yanamu lail wa kana yad'u indahu dafatira wa kana idza mala min nau'in yang dzuru fi nau'in akhar wa kana yad'u indahu ma'a wa yuzilu naumahu bil ma'i wa kana yaqulu an-naumu minal qararati wala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Jadi mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi Hasan bin Ziyad tetap belajar walau usianya sudah 80 tahun. Dia tak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu dia berfatwa selama 40 tahun.
Masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik antara waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Maghrib isya, isya sampai subuh. Para pelajar harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika bosan mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaklah bidang ilmu yang lain. Ibnu Abbas jika mulai jemu ganti buku, ganti pelajaran, ganti kitab. Bawakan kemari kitab ciptaan para penyair-penyair. Jadi istilahnya Syekh Ibnu Abbas juga begitu. Syekh Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur, di sampingnya disediakan beberapa kitab. Bila merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti ilmu yang lain. Beliau selalu menyediakan air di hadapannya, sehingga pada waktu dia ngantuk, dia minum air untuk mengusir rasa ngantuknya. Jadi ngarepe nek banyune kok ngantuk, ngopi. Kok cek ngantuk, ya terus diusapne mripate. Beliau berkata, ngantuk itu karena panas. Ngantuk itu panas, maka harus ditolak dengan air. Ngantuk itu dengan air. Jadi Mbah Ma'ruf dulu itu kalau saya masih menangin kecil, jolololo Muhammad, jolololo Muhammad. Kok ngantuk? Itu kan jedingnya piye? Ngombo. Jedingnya 2 meter, 1,5 meter lebih. Jadi diisi penuh dalam. Kalau ngantuk di muka di wudu, insyaallah tidak ngantuk. Coba sampai kalau ngantuk wudu, insyaallah tidak ngantuk. Upayakan lah. Wa yambaghi ayakuna wal Fatihah. Nanti kita upayakan untuk ngisi waktu kita ini kan nunggu urgen ini bab berumah tangga. Nanti habis ini insyaallah paling sampai pulang kan tanggal Desember ya, Desember 2021. Ya itu aku juljen katam kan qabil tu nikah ya kan. Qabil tu nikah. Mas kawine napa? Belajari kul huwallahu ahad susah punan. Tadi apa mas kawine? Maca Quran, belajari Quran. Maca bismillahirrahmanirrahim pun sah. Enggak usah akeh-akeh. Lah sing itu njaluk apa? Ya paling tidak roda 3 lah, apa beca. Roda 4 ya gerobak ya. Mas kawin. Memang biasanya mas kawin itu yang menentukan orang perempuan. Jadi kalau cara megelak nikah itu tuku beli. Biasanya 4 lembu, 4 kerbau. Cara Lamongan wong lanang malah dituku. Makanya aja golek wong lanang Lamongan. Dituku. Biasanya Gresik juga gitu. Kalau Lamongan Gresik biasanya dibeli. Apa belinya? Ya, biasanya dengan mas kawin wong kakung jadi dituku. Tapi sing kerja wong lanang, kaya Magelang orang perempuan dibeli
sing nyang sawah, sing nyawa segala macam wong putri. Wong lanang cangkruk, nisuk, ngerokok sing nyang sawah. Jadi kalau Magelang saya masih ingat punya teman Ramadan namanya. Ini ya saya pernah main ke rumahnya itu, yang perempuan udah pagi-pagi jam 5 udah berangkat ke sawah. Ramadan ini cangkruk, rokokan, udah disiapin sarapan dan kopi. Santai sih. Makanya beli dulunya beli. Kayak di Bali. Bali itu juga beli. Perempuan dibeli, tapi yang nyunggi ngene-ngene wong putri. Wong lanang kene wong nyunggi. Biasanya kan cuman amba ayam, pegang-pegang ayam jalan-jalan bawa ayam. Kalau ada temennya punya ayam ayo diadu. Itu orang Bali. Tapi kalau orang Magelang sing wedok roso-roso. Awak biasanya bawa lembu, bawa untuk membajak itu buat perempuan. Jadi hebat-hebat tuh perempuan Magelang. Tapi ya itu beli. Tapi biasanya yang kaya perempuan. Kalau Lamongan yang kaya laki-laki. Makanya orang laki-laki dibeli karena kaya. Tapi ya kalau sudah keluar dari Lamongan ya udah budayanya udah lain. Maka dia tidak mau dibeli, malah membeli dia. Ya, mudah-mudahan dia banyak duit bisa membeli orang-orang Purwasri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, uluman nafi'a wa dunuba mafura syarra. Aghfir lana warhamna warhamna lana wa li abaina wa li ummatina wa li masyikhina. Mahati al-marub ya Allah, ijalana ya Allah. Rabbana aplana min azwajina wa dhurriyyatina. Allahul kafi wa sutul kafi wa sutul. Ikulu balalamin biasriha la ya biasri. Allahumma mana rodana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ij'al ya Allah wa ahlina wa jama'ana ya Allah min ahlina. Allahumma sallim sallim. Rabbana zalamna anfusana. Salamana wa tahiyatana. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.